Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Di sini saya Putri Yunia dengan NIM 24130710009 yang akan membahas mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membedakan hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh sehari-hari untuk masing-masing pada hukum Newton. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menghitung gaya, massa, atau percepatan dengan rumus F sama dengan M dikali A. Oke, lanjut. Di sini terdapat video mengenai hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2, dan hukum 3. Nah, terdapat cukup banyak teks dan di sini mencoba kemudian bunyi hukum Newton. Bunyi hukum Newton 1 yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang memaksanya untuk mengubah keadaan tersebut. Kemudian hukum kedua Newton yaitu percepatan suatu benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Dan bunyi hukum Newton yang ketiga yaitu setiap ada gaya aksi maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke. Nah, sini ada video mengapa penumpang terdorong ke depan saat bus mengerem mendadak. Pada video tersebut, saya akan mencoba menjelaskan sedikit pada video tersebut. Yaitu penumpang terdorong ke depan saat bus mengerem mendadak itu karena hukum 1 Newton, hukum kelembapan atau inersia. Saat bus bergerak maju, tubuh penumpang juga ikut bergerak maju dengan kecepatan yang sama seperti busnya. Ketika bus tiba-tiba berhenti, akibat gaya gesek rem pada bus, lantai bus dan kaki penumpang akan ikut berhenti. Tetapi tubuh bagian atas penumpang masih mempertahankan keadaan geraknya atau inersia, sehingga terus bergerak maju dan mengakibatkan badan penumpang terdorong ke depan. Fenomena ini membuktikan bahwa benda yang bergerak cenderung tetap bergerak kecuali ada gaya yang menghentikannya. Selanjutnya ini terdapat contoh soal untuk hukum Newton 1 yaitu sebuah bus memberikan gaya sebesar 12.000 Newton sehingga menghasilkan percepatan 2 meter per sekon. Berapa massa bus tersebut? Nah, diketahui F-nya itu 12.000 Newton dan A-nya itu 2 meter per sekon dan ditanya itu massanya. Itu dikerjakan dengan rumus M sama dengan F per A. M sama dengan 12.000 per 2 yaitu hasilnya 6.000 kg. Jadi massa bus tersebut adalah 6 kg atau setara dengan 6 ton. Oke, lanjut. Pada video ini adalah hukum Newton kedua. Nah, mengapa becak yang membawa 2 orang lebih berat atau lebih sulit dikayu dan membutuhkan gaya yang cukup besar dibandingkan becak yang kosong? Nah, penjelasan untuk video tersebut yaitu becak yang membawa 2 orang lebih sulit dikayu dibandingkan becak yang kosong karena sesuai dengan hukum 2 Newton tentang percepatan yaitu F sama dengan M dikali A. Hukum ini menyatakan bahwa semakin besar suatu benda, maka semakin besar pula gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan yang sama. Pada becak yang kosong, massanya kecil sehingga cukup dengan gaya kayu yang kecil pun becak dapat bergerak.
Namun ketika becak membawa 2 orang, masanya bertambah besar sehingga pengayuh harus mengeluarkan gaya kayu yang lebih besar untuk dapat menggerakkan becak dengan percepatan yang sama. Inilah sebabnya mengapa becak berpenumpang terasa lebih berat dan lebih melelahkan saat dikayuh. Nah, di sini terdapat contoh soal untuk hukum Newton 2, yaitu sebuah becak bermassa 200 kg dikayuh dengan percepatan 2 meter per sekon. Berapa gaya yang diberikan oleh pengayuh tersebut? Diketahui yaitu M-nya 200 kg dan A-nya itu 2 meter per sekon, dan ditanyanya itu F. Jadi rumusnya itu F sama dengan massa dikali A. F sama dengan 200 dikali 2 dan hasilnya yaitu 400 Newton. Jadi gaya yang diberikan pengayuh becak adalah 400 Newton. Oke, lanjut pada hukum Newton yang ketiga, yaitu mengapa ketapel karet yang ditarik ke belakang semakin kuat tarikan, maka semakin kencang batu tersebut melesat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu ketapel yang ditarik semakin kuat ke belakang membuat batu melesat semakin kencang karena berkaitan dengan hukum ketiga Newton, yaitu aksi reaksi. Saat ketapel ditarik lebih kuat, tangan memberikan gaya tarik yang lebih besar ke belakang, yaitu menghasilkan aksi. Akibatnya, karet ketapel yang meregang memberikan gaya reaksi yang sama besar namun berlawanan arah ke depan kepada batu. Gaya dorong ke depan yang besar pada batu yang masanya tetap itu sesuai dengan rumus A sama dengan F per M yang akan menghasilkan percepatan yang lebih besar pula. Jadi semakin kuat tarikan gaya besar, maka semakin besar percepatan yang dialami oleh batu tersebut sehingga batu melesat semakin kencang. Fenomena ini juga berkaitan dengan energi potensial elastis yang tersimpan pada karet yang ditarik lebih kuat akan berubah menjadi energi kinetik yang lebih besar pada saat batu dilepaskan. Oke, nah di sini terdapat soal hukum Newton yang ketiga, yaitu sebuah ketapel memberikan gaya dorong sebesar 50 Newton pada batu bermassa 0,5 kg. Berapa percepatan batu saat melesat? Yaitu diketahui F-nya adalah 50 Newton dan M-nya adalah 0,5 kg. Yaitu ditanyanya A. A sama dengan F per M. A sama dengan 50 per 0,5 menghasilkan 100 meter per sekon. Jadi percepatan batu saat melesat adalah 100 meter per sekon. Kenapa? Karena sangat cepat karena massa batunya itu ringan. Jadi itulah tadi materi atau perbaikan dari video tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 yang saya tampilkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Bye-bye.